Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. 7 pekan menjabat, Presiden Donald Trump akan memberikan pidato kenegaraan di hadapan Kongres AS. Sejumlah topik yang diperkirakan akan dibahasnya termasuk terkait perang di Ukraina dan Gaza, juga isu domestik. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Mr. Speaker, the President of the United States. Seperti pada 2017 saat ia pertama menang Pilpres, Presiden AS Donald Trump berpidato di depan Kongres pada 4 Maret. Perang Rusia-Ukraina diperkirakan jadi salah satu topik utama dalam kaitan upaya pemerintahnya menengahi negosiasi damai antara pihak-pihak yang bertikai. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. Presiden Trump juga akan memaparkan kebijakannya terkait perang Israel-Hamas dan masa depan Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Trump mengungkapkan proposal pemindahan warga Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut sebagai resor Riviera Timur Tengah. The United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. Analis memperkirakan Trump juga akan memaparkan alasannya memberlakukan tarif terhadap impor sejumlah negara. I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to cause a rise in prices, to cause manufacturers to have to come back to the United States to avoid those tariffs. Pidato Trump ini dilakukan 43 hari sejak ia diambil sumpahnya untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS. Dalam kurun waktu sekitar sebulan tersebut, Trump telah menandatangani sedikitnya 75 instruksi Presiden dan memorandum yang mengatur berbagai isu, baik domestik maupun internasional. Pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR dan Senat juga bakal digunakan Trump membela sejumlah kebijakannya yang mengundang kritik, termasuk terkait pemangkasan pegawai federal AS yang terjadi di penjuru departemen. I think he's going to talk about it as a cost-saving measure. I believe he's going to talk about how great of a thing it is. Seperti pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, partai oposisi di Amerika, kali ini Partai Demokrat, akan memberikan pidato pemaparan visi berlawanan. Tahun ini mereka diwakili senator sekaligus mantan analis CIA Elissa Slotkin, sesaat setelah Trump menyampaikan pidatonya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Saat kebakaran besar terjadi di wilayah Los Angeles baru-baru ini, banyak warga memanfaatkan sebuah aplikasi ponsel untuk mendapatkan informasi terkini mengenai bahaya kebakaran. Aplikasi ini memakai beragam sumber data untuk memberikan informasi terinci dan terlokalisasi kepada penggunanya. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Ketika kebakaran Los Angeles membakar dan mengancam sejumlah komunitas, maka warga dan regu pertolongan pertama memerlukan informasi yang bisa segera digunakan untuk mengetahui zona evakuasi, arah angin dan asap, pemadaman listrik, dan berbagai informasi lain. Banyak warga bergantung pada aplikasi Watch Duty yang dioperasikan sebuah tim yang berada ratusan kilometer jauhnya di California Utara. Watch Duty memberikan informasi penting kepada warga tentang wabah baru, perubahan pola angin, dan masalah lainnya. Ini bisa dianggap sebagai pusat operasi darurat virtual yang memberikan informasi terbaru dari beberapa kawasan permukiman saat krisis sedang terjadi. My emergency and my neighbor who lives, a quarter mile away from me, our emergencies are much different as well. That rings true through communities everywhere, and that's where technology really comes in. Penyampaian informasi terinci dan terlokalisasi oleh Watch Duty adalah salah satu alasan mengapa aplikasi ini memiliki 7 juta pengguna. Sebagian besar mengunduh aplikasi dalam beberapa pekan terakhir. Kesuksesan Watch Duty menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan sensor akan memberikan warga dan regu pertolongan pertama informasi waktu nyata yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan melawan bencana alam. Salah satu mitra teknologi Watch Duty adalah Alert California yang dijalankan Universitas California di San Diego. Jaringannya terdiri atas 1.000 kamera lebih di seluruh California yang telah disempurnakan dengan kecerdasan buatan, yang seringkali mendeteksi kebakaran sebelum ada laporan warga. Together we become the eyes and ears, and then we disseminate that into reports to the public through our platform. Mitra Watch Duty lainnya adalah N5 Sensors,
perusahaan di Maryland yang memasang sensor di darat untuk mendeteksi asap, panas, dan tanda-tanda kebakaran lainnya. They are like a nose, if you will. So they detect smoke anomalies and different chemical patterns in the air. Meski kebakaran menjadi fokusnya, Watch Duty juga berencana untuk melacak bencana alam lainnya, seperti tornado, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. We want to be that one-stop shop where people can go and get this information, and in those times of duress, have a source that makes it clear and concise what's happening. Layanan Watch Duty mencakup 22 negara bagian, sebagian besar di kawasan barat Amerika. Dan mereka berencana memperluas layanannya ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Lama bergantung pada Tiongkok untuk merakit dan membuat barang elektroniknya, raksasa komputer dan smartphone Apple baru mengumumkan investasi besar-besaran secara domestik. Adakah kaitannya dengan tarif yang bakal dikenakan ke produk dari Tiongkok oleh pemerintah AS? Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar $500 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that. Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.